Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam 16 Muharram ya, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan Allah beri taufik kita sehingga kita bisa memanfaatkan kesehatan, kesempatan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah rangkaian nikmat-nikmat yang begitu luar biasa yang Allah tidak berikan kepada setiap muslim. Hanya orang-orang tertentu, orang pilihan yang Allah bimbing untuk senantiasa istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pembukaan kajian pada malam hari ini, saya jawab pertanyaan dulu ya. Dari Mas Khalid ini masuk pertanyaan. Yang pertama, apakah hukumnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya tanpa musik? Boleh Mas? Boleh ya. Sebagaimana nasyid itu kan ya seperti syair ya, yang di situ apalagi kandungannya untuk meningkatkan semangat, maka boleh ya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya tanpa musik. Hukumnya apa? Boleh ya, silakan. Kemudian ada contoh kasus seseorang berkata kepada saudaranya, jangan mau operasi sama dokter fulan, kurang bagus hasilnya, soalnya saya pernah mengalaminya. Apakah berdosa memberitahukan seperti ini? Mohon penjelasannya. Dosa tidak? Ini termasuk ghibah bukan? Hah? Tidak dosa ya. Justru dia kan kepengen saudaranya tidak mengalami apa yang dia alami, ya nggak masalah. Selama niatnya itu baik, sama sekali dia tidak ada niat menjelekan dokter tadi ya kan. Dia pengen saudaranya itu mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada dia. Jangan sampai saudaranya mengalami yang tidak mengenakan yang menimpa dirinya. Tidak mengapa. Sesuai dengan judul yang sudah tersebar, kita akan membahas tentang haramnya darah seorang muslim. Hukum asalnya haram ya. Tapi ada beberapa kasus yang menyebabkan darah seorang muslim itu jadi halal. Halal di sini dalam arti adalah dieksekusi oleh petugas yang berwenang. Tentunya setelah ditegakkan pengadilan, gitu ya. Jangan salah paham. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan kecuali dengan 3 sebab. Ya, ada 3 sebab. Yang pertama, as-sayyibuz zani. Orang yang sayyib kemudian dia berzina. Sayyib itu apa? Kalau bahasa lainnya zina muhsan, yaitu orang yang sudah pernah menikah, sudah merasakan menikah, kemudian dia berzina. Na'udzubillah min dzalik. Ini di dalam syariat Islam ditegakkan yang namanya rajam. Di rajam itu dilempari batu sampai meninggal ya. Na'udzubillah min dzalik. Bedanya apa sama bujangan atau gadis yang berzina?
Kalau gadis atau bujangan yang berzina, dia belum pernah menikah kan? Maka hukumannya dicambuk 100 kali, ya. Kalau pelakunya belum pernah menikah kemudian berzina, ya, wal'iyadzubillah, hukumannya dicambuk 100 kali, ya. Subhanallah. Terus ada kasus lain. Bagaimana dengan seseorang yang menuduh orang lain berzina? Maka orang ini wajib mendatangkan 4 orang saksi. Yang keempat-empatnya ini menyaksikan dengan mata kepala sendiri timba masuk ke dalam sumur. Paham insya Allah, ya? Nggak ada anak kecil kan di sini? Ada deng. Bagus kalau nggak paham. Ya. Kalau tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, yang saksinya itu melihat langsung timba masuk ke dalam sumurnya, maka yang menuduh ini dicambuk 80 kali. Itu nggak ringan. Saking Islam ini menjaga kehormatan saudaranya. Artinya apa? Kalau kita mendengar atau sampai kepada kita informasi yang buruk, yang tidak mengenakan tentang saudara kita, sikap kita bagaimana? Cukup sampai kepada kita saja, titik. Jangan disebar. Itu selesai. Dan paling utama kita wajib husnuzon, nggak percaya. Mana dalil? Seorang sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah berzina, sucikan saya. Nabi buang muka. Apa bahasa Jawanya? Melengos, ya. Bener gak? Buang muka. Tuh, Nabi tidak suka mendengar berita yang jelek tentang saudaranya. Padahal ini orang kan ngaku sendiri kan. Berarti di dalam Islam tidak ada pengakuan dosa, tidak ada. Itu bukan ajaran Islam, ya. Alhamdulillah. Yang kemarin kan viral, ya. Yang ustadzah itu kalau mau nebus dosa bayar berapa? 50 juta. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kaget saya. Ini model apa lagi ini? Subhanallah, ini sahabat mungkin terbayang-bayang gelisah, ya, atas dosa yang dia lakukan. Dia ngulangin, ya Rasulullah, sucikan saya telah berzina. Apa kata Nabi? Mungkin kamu hanya menciumnya, mungkin kamu hanya pegang-pegang tangan. Subhanallah, Pak. Ini orang udah ngaku sendiri, Nabi tetap berusaha husnuzon. Masya Allah, luar biasa bersihnya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita tiru, Pak. Kalau kita dengar kabar yang gak baik tentang saudara kita, apa susahnya kita husnuzon? Gak mungkin lah, si fulan saya kenal baik, tidak mungkin dia demikian. Nah, gitu udah selesai. Gitu ya, Pak, ya. Kemudian di dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan kita tidak boleh mencela pelaku maksiat. Ini Nabi yang jelasin, ya. Kata Rasulullah SAW, "Idza zanatil amatu fatabayyana zinaha falyajlidha al-hadda wa la yusarrib 'alaiha." Ya, kata Rasulullah SAW, apabila telah terbukti budak perempuanmu berzina, maka jilid, ya, sebagai had, hudud, ya, sebagai had. Tentunya hukuman yang diberikan kepada budak beda dengan orang yang merdeka, ya. Ya, setengahnya orang yang merdeka.
Yang menarik jamaah sekalian, kata Nabi, wala yusarrib 'alaiha, jangan hina dia. Jangan cela dia, Masya Allah. Ini budak perempuan, Pak. Terbukti berzina. Tidak boleh dihina, tidak boleh dicela. Subhanallah. Begitu mulianya Islam, begitu indahnya Islam. Budak loh, Pak. Terbukti bersalah. Boleh dihina? Tidak boleh. Apalagi orang merdeka, seorang muslim, ya. Tidak boleh dijatuhkan kehormatannya. Ketahuan berzina lagi yang kedua kali, jilid, kata Nabi, wala yusarrib 'alaiha, jangan dihina. Nah, kalau ketiga kali, apa kata Nabi? Jual budak perempuan, walaupun jatuh harganya seharga sehelai tali, kata Nabi Muhammad SAW. Poinnya apa, Pak? Seseorang bermaksiat, maksiat dia itu urusan dia dengan Allah. Kita tidak berhak menghina saudaranya. Apa urusan kita menghina saudara kita yang bermaksiat? Nah, itu, Pak. Apalagi saya pernah mendengar ya perkataan ulama ya. Seseorang yang menghina saudaranya yang bermaksiat, ya, seseorang yang menghina saudaranya atas maksiat yang dia lakukan, dia tidak akan mati sebelum melakukan maksiat yang sama yang dilakukan oleh saudaranya. Na'udzubillah min dzalik. Coba Pak bayangin, tetangga kita nih atau saudara kita berzina, kemudian kita merasa lebih mulia daripada dia. Kita hina dia, apalagi disebar. Tidak akan mati sebelum dia berzina sebagaimana saudaranya. Na'udzubillah. Ngeri. Poinnya, udahlah kita evaluasi diri kita masing-masing. Ketika saudara kita ada yang berbuat salah, pertanyaannya satu aja. Kita nggak pernah berbuat salah. Kita nggak pernah maksiat. Hah? Kita semua manusia biasa. Setiap kita pernah melakukan kekeliruan, kesalahan. Setiap kita pernah melakukan maksiat. Ya, intinya maksiat seseorang itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berhak menghina pelaku maksiat. Nahi mungkar silakan. Arahin ke yang baik silakan. Tapi tidak dianjurkan menghina pelaku maksiat. Kemudian riwayat yang lain dijelaskan, yaitu ini udah ini ya, udah dijelasin belum di sini? Saya lupa. Yang pemabuk ya minum khamar dilaporin ke Nabi. Nah, terus Nabi bilang, idribu, pukulin dia, sama sahabat-sahabat yang ada di sini, digebukin, Pak. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, faminna ad-daribu biyadih wad-daribu bina'li, ya, bina'li wad-daribu bisawbih. Di antara sahabat ada yang mukul pakai tangan, ada yang mukul pakai sandal, ada yang mukul pakai bajunya, pukul. Nah, ini jangan salah paham juga. Jangan sampai nanti ada orang mabok di jalan terus digebukin sama kita. Bukan. Posisinya ini pemabukan dilaporkan kepada Nabi, ya kan? Nabi ketika itu sebagai apa? Yang berwenang. Kan Nabi kan hakim. Nah, diputuskan. Maka sahabat yang ada di situ untuk membuat jerak si pemabuk ini, ya. Jadi kalau ketemu orang mabuk di jalan boleh dipukul nggak, Pak? Bukan begitu ya. Justru sahabat menyerahkan kepada yang berwenang. Itu lihat sahabat, Masya Allah. Berarti sahabat itu tidak main hakim sendiri. Coba, mampu nggak sahabat ngelihat temannya mabuk dipukul sama sahabat? Mampu nggak? Mampu, tapi tapi sahabat tidak lakukan. Serahkan kepada yang berwenang atau yang berwajib, gitu ya. Nah, yang menarik jamaah sekalian, setelah selesai itu sebagian orang mau pulang, ya. Ada yang menghina pemabuk ini.
akhzakallah, semoga Allah menghinakanmu. Nabi bilang apa? La taqulu hakaza, la taqulu hakaza. Enggak boleh gitu. Kata Nabi, jangan hina dia. La tu'inu alaihi asyaitan. Kamu jangan membantu syaitan, menolong syaitan. Loh, membantu syaitan ngapain? Yaitu tugas utama syaitan, ya diantara tugas pokok syaitan ya, menyebarkan kebencian di antara kaum muslimin. Bagaimana supaya kaum muslimin saling membenci? Saling hina, saling merendahkan. Jadi kalau kita merendahkan orang lain ya, menghina saudaranya, secara tidak sadar kita sedang membantu suksesnya visi dan misi syaitan. Ingat gak cerita di dalam riwayat dijelaskan arsy-nya iblis itu di atas laut. Kalau arsy-nya Allah di atas air, Pak, di atas langit yang ketujuh. Tinggi. Ya, kalau arsy-nya iblis di mana? Di atas laut. Setiap hari iblis itu mengirim pasukan-pasukan untuk menggoda manusia. Nah, kalau udah berhasil menggoda manusia, pasukan itu laporan. Ya, Masya Allah, mungkin iblis juga punya SOP ya. Ada evaluasi, ada rapat, mungkin juga kayak gitu. Sebagaimana manusia ya. Dikumpulin tuh. Didikte sama, di absen sama iblis. Apa yang kamu lakukan? Setan yang pertama bilang, saya telah menggoda si fulan sehingga fulan membunuh orang. Kata iblis, kamu belum berbuat apa-apa. Kamu, saya menggoda si fulan sehingga si fulan mabuk, sehingga si fulan berzina. Kamu belum berbuat. Nah yang ini nih, setan ini nih. Kamu apa yang telah kamu lakukan? Saya telah menggoda rumah tangga seseorang sehingga suami istri ini bercerai. Apa kata iblis? Ni'mal abad. Sini. Kamu pasukan terbaik. Duduk di sampingnya. Masya Allah. Siapa yang tahu alasannya? Kenapa pencapaian tertinggi syaitan adalah bikin rumah tangga kaum muslimin berantakan? Bikin suami orang cerai. Siapa yang tahu alasannya, Pak? Karena perceraian itu satu tindakan tapi memiliki dampak negatif yang panjang. Yang paling jadi korban siapa? Anak-anak. Subhanallah. Kebanyakan anak nakal, anak-anak yang menyimpang, broken home. Apa artinya broken home, Pak? Orang tuanya bercerai. Coba Bapak sempat ini enggak terbesit di benak kita ketika kita pulang maghrib atau pulang malam, ada kan anak-anak di pinggir jalan itu yang nongkrong, ada yang di lampu merah, masih anak loh Pak, usia SMP, SD. Pertanyaannya kan satu doang kan, orang tuanya kemana? Iya nggak Pak? Subhanallah, kemarin sudah saya sampaikan di sini. Kewajiban orang tua menafkahi anak itu diantaranya nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir apa Pak? Sandang, pangan, papan, ya kan? Nafkah batin ilmu agama. Itu kewajiban orang tua Pak, itu hak anak. Diajari ngaji, diajari tata cara wudhu, diajari sholat. Itu hak anak, kewajiban orang tua. Nah kalau sudah bercerai, yang bapaknya nikah lagi, yang ibunya ini single parent, cari nafkah banting tulang, ya boro-boro mau menafkahi nafkah ilmunya, sempat ngajarin anaknya untuk ngejar buat biaya lahirnya ya, sandang pangan pakan aja kadang-kadang masih kurang. Nah disitulah pencapaian tertinggi syaitan, ketika membuat pasangan muslim bercerai karena satu tindakan tapi dampak negatifnya panjang. Dan ini salah satu tindakan merusak generasi penerus. Iya nggak Pak?
Dari situ Pak, ya, naudzubillah min dzalik. Makanya perceraian itu salah satu yang dibolehkan di dalam syariat Islam, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi alasannya. Ya, jadikanlah perceraian itu adalah solusi terakhir. Kalau nggak ketemu lagi mentok gitu ya. Itu juga udah melibatkan dua pihak ya, pihak istri, pihak suami segala macam. Kayaknya namanya rumah tangga pasti aja ada masalahnya kan. Demikian ya. Intinya apa tadi Pak? Betul, orang yang berzina, muhsan ya, asai berzani, orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina, dia dihukum rajam. Tapi jangan latah. Kita yang melihat atau mendengar berita itu tidak dibolehkan menyebarkan berita buruk tentang saudaranya. Tidak boleh mencela saudaranya. Yang kedua, ya, yaitu an-nafsu bin nafsi. Dibolehkannya seorang muslim dibunuh gara-gara dia membunuh. Ya, dosa membunuh itu dosa besar. Kalau di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian qisas di dalam pembunuhan. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Ya. Orang merdeka membunuh, dia dibunuh lagi. Seorang budak membunuh budak ya, maka dia dibunuh lagi. Nah, sudah pernah diterangkan juga di sini ya. Ada pembunuhan disengaja, tidak disengaja dan seperti disengaja. Pembunuhan disengaja, ya, orang membunuh orang lain itu, ya. Kayak begal, kan la ilaha illallah, begal itu nggak segan-segan membunuh korbannya kan. Nah itu kalau di dalam syariat Islam dibunuh lagi dia, pembunuh itu dibunuh lagi. Itu yang pembunuhan yang disengaja. Kalau pembunuhnya tidak disengaja, contohnya gimana Pak? Orang lagi latihan tembak atau latihan panahan ya, tiba-tiba nyasar pelurunya, kena orang meninggal. Nah itu pembunuhan tanpa sengaja ya, karena nggak sengaja kan, dia kan niatnya nembak target lagi latihan gitu kan. Nah itu kalau keluarganya memaafkan, maka dia bayar diyat, denda Pak. Dendanya berapa? 100 ekor unta. Mahalnya nyawa seorang muslim. Coba googling Pak, di Shopee ada nggak unta berapaan? Nggak ada Pak. Kirimnya pakai apa? Gini aja patokannya sapi deh. Sapi yang bagus berapa? 50-an ya? 30, 50-an. 30 udah bagus ya, 30 ya? Yang biasa kan 20 sekian ya. Seandainya unta yang biasa harganya 50 juta. 100 ekor unta berapa jadinya? 5 miliar. Tuh Pak. Mahalnya nyawa seorang muslim. Kalau dimaafkan oleh sang keluarga, maka si pembunuh ini, padahal nggak sengaja lah Pak bunuhnya. Bayarnya berapa tadi Pak? 5 miliar. Ini Islam dalam rangka menjaga darah kaum muslimin Pak. Maka salah satu azab dari Allah ketika negara tidak menerapkan ini, nyawa kaum muslimin murah di negara itu. Betul nggak Pak? Iya. Orang jadi takut kan? Kalau ini ditegakkan, orang nggak sembarangan membunuh, ya, karena mahal nyawa seorang mukmin. Itu di dunia Pak. Di sisi Allah, kata Rasulullah SAW, seandainya dunia seisinya ini hancur, itu lebih ringan di sisi Allah daripada hilangnya satu nyawa seorang mukmin. Subhanallah. Itu mahalnya nyawa seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini juga harus diingatkan lagi ya, bahwa orang kafir juga nggak boleh sembarangan dibunuh. Ada orang-orang kafir yang tidak boleh dibunuh. Masih ingat Pak? Hah? Bulan yang lalu. Ada 3 apa ya? Kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Orang kafir apa aja Pak? Zimmi, mu'ahad, musta'man. Kafir zimmi itu apa? Orang kafir yang ikut tinggal di negeri muslim. Aman kan Pak? Aman. Ya, coba lihat, di sini ada tetangganya yang orang kafir Pak. Ada kan? Aman nggak Pak? Aman. Nah itu nggak boleh, ya. Jangankan dibunuh, diganggu boleh tidak? Tidak boleh. Nanti ada hak-hak tetangga, ya. Itu namanya kafir dzimmi, yaitu orang kafir yang ikut tinggal domisili di negeri muslim. Yang kedua, mu'ahad. Kafir mu'ahad ini adalah orang-orang kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Contohnya negara Australia atau negara Singapura punya ikatan dengan Indonesia, namanya kerjasama apa? Bilateral ya. 2 negara kan? Nah, tidak boleh saling memusuhi, tidak ada peperangan di antara 2 negara ini nih. Maka orang Singapura, orang Australia nggak boleh dibunuh walaupun dia orang kafir, karena perjanjian damai dengan negara Indonesia. Paham sampai sini Pak? Nah yang ketiga, kafir musta'man. Kafir musta'man itu dapat perlindungan keamanan, yaitu orang kafir yang berkunjung ke negara muslim. Kalau bahasa kitanya punya apa? Visa. Nah visa itu sebagai jaminan keamanan Pak. Sekarang dijadikan formal kan, namanya visa tadi. Orang kafir yang berkunjung ke Indonesia punya visa, tidak boleh dibunuh. Loh, terus orang kafir yang boleh dibunuh yang bagaimana? Yang memerangi kaum muslimin. 2004 kalau nggak salah ya, peristiwa apa itu? Ambon, Poso ya. Boleh nggak? Boleh orang kita diserang, kaum muslimin diserang sama orang kafir. Nah, nggak apa-apa. Kita bela diri kita, bunuh orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Gitu. Maka dengan ini clear, kita tidak setuju dengan aksi bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu bukan bagian dari Islam. Ya, sepakat. Kita nggak setuju dengan aksi bom bunuh diri. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ini yang belum bisa diterapkan di negeri tercinta kita ini ya, yaitu orang yang murtad. Kita bahas secara hukum agama ya Pak ya. Secara kitab boleh dibuktikan. Di kitab-kitab, orang yang murtad itu hukumannya dibunuh Pak. Kata Rasulullah SAW, man baddala dinahu faqatuluhu. Siapa yang mengganti agamanya ya, dari Islam diganti murtad berarti ya, keluar Islam, maka dia hukumnya diapain? Dibunuh. Dalam rangka apa itu? Menjaga kaum muslimin supaya agama ini tidak dijadikan main-mainan. Kan berapa orang yang murtad mualaf ya enggak? Dipermainkan agama ini. Ya, subhanallah. Nah ini qadarullah, kita belum bisa menerapkan ini ya. Maka kalau misalnya ini dari pandangan syariatnya ya, dari pandangan agama, orang yang macam begini itu dia dibunuh, yaitu orang yang murtad. Maka kita tegaskan ke anak-anak kita, bilang sama anak-anak kita ya, doktrin dari sejak dini, nah agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah hanya Islam. Nah. Selain Islam Allah tidak terima. Surga itu milik Allah. Allah yang bikin aturan. Allah bikin aturan tidak boleh masuk surga kecuali orang Islam. Titik. Nah itu ya. Yang tegas, jangan lembek sama anak-anak kita.
Karena di luar sana Pak, ancamannya itu luar biasa, orang-orang liberal. Berapa dari kaum muslimin yang menyepelekan sholat, ya kan? Udah dibahas juga di sini ya, yang bahasanya nggak apa-apa, nggak sholat, yang penting sama manusia baik. Ini syubhat orang liberal tuh, ya. Gimana dia mau dibilang orang baik, hak Allah tidak ditunaikan. Sementara Allah yang kasih dia kehidupan, Allah yang kasih dia nikmat, Allah yang kasih dia segala fasilitas yang dia nikmati di dunia. Ya, orang model begini kok dibilang orang baik. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Udah selesai nih Pak hadisnya. Buat bukti. Nanti kaitannya kaum muslimin juga dilarang tajassus. Tidak boleh mencari-cari kesalahan saudaranya. Mencari-cari aib saudaranya aja tidak boleh, apalagi menyebarkan. Gitu. Jadi tidak dianjurkan. Justru seorang mukmin itu menjaga aib saudara mukmin yang lain. Sebagai pelajaran yang Nabi contohkan tadi, ingat gak? Sahabat datang kan ngaku, tapi Nabi nggak mau terima. Yang pertama Nabi nggak mau dengar. Yang kedua Nabi husnuzon. Subhanallah. Itu pelajaran yang penting, Pak. Betul-betul, aduh ya Allah, saya itu kalau ketahuan saudara saya berbuat buruk juga, saya pengen hubungan kita itu tetap baik. Udah, urusan maksiat itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kita nggak disarankan juga mencari-cari kesalahan orang lain. Apalagi merekam itu sudah seperti tajassus itu. Ya, nggak boleh juga kita. Itu kan privasi orang ya. Sebagaimana privasi kita juga tidak mau diketahui oleh orang lain kan? Orang lain juga tidak suka privasinya diketahui oleh kita dan seterusnya. Ala kulli hal kayaknya nggak disarankan yang kayak begitu. Sebenarnya simpel aja sih. Yang pertama, ini videonya bisa dibuktikan asli nggak? Kan sekarang kan banyak editor yang ini ya, kayak asli gitu kan. Nah itu poinnya itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya seorang muslim itu firasatnya tajam ya. Walaupun nggak ada video pun dia tahu gelagat pasangan hidupnya. Pasti ada perubahan. Betul nggak? Ada kesalahan sedikit, kekurangan sedikit, pasti ada perubahan. Cara berkomunikasi dan seterusnya itu demi Allah. Ya ada perubahan walaupun tidak ada video ya. Nah dari situlah seorang suami juga dia di samping punya rasa sayang kepada istrinya, tapi dia juga punya sikap yang tegas. Ya. Seandainya ya, naudzubillah ya, seandainya seorang suami mendapati istrinya selingkuh, bahasanya ya. Itu bahasa halus ya selingkuh itu. Padahal kan bahasa itunya berzina ya. Boleh nggak suaminya mukulin istrinya? Hah? Tidak dianjurkan. Intinya gini loh, sebagaimana dia dulu minta baik-baik ke mertuanya ya kan, supaya jadi istrinya. Nah, ketika di tengah perjalanan kok ada yang tidak beres, nah, udah nggak cocok lagi kan, istrinya nggak bener nih, pulangkan dengan baik-baik ke mertuanya. Set. Kalau memang terbukti ya istrinya ngaku, cerita sama mertuanya, biar yang ngasih pelajaran siapanya? Orang tuanya sendiri. Gitu. Udah kecewa, saya nggak ada hajah lagi sama apa nih? Misalnya suaminya ini tidak ada hajah lagi sama istrinya, udah serahkan, tinggalin, selesai. Iya nggak? Daripada suaminya ini mukulin KDRT segala macam, malah ini lapor polisi, malah suaminya yang masuk penjara lagi. Timbul masalah baru kan? Nah, demikian. Jadi sebenarnya Islam itu elegan ya, subhanallah. Orang soleh, orang alim itu, marahnya itu terlihat dari apa?
sikapnya. Dia diem aja, takut orang lain. Udah anteng, kalem, ya nggak main tangan, nggak kalem. Udah nggak ada hajat sama istrinya, segala istrinya nggak bener, udah bilang ke mertuanya, pulangin, selesai, beres. Kalau dia punya anak, ya anak-anaknya diurusin, udah selesai. Cari istri yang baik-baik. Nah, demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, dari sini pelajarannya, hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah, memohon perlindungan, ya. Namanya musibah kan nggak tahu. Kemudian kita minta keluarga kita itu dapat teman-teman yang baik, ya, yang baik, supaya istrinya tidak terpengaruh yang pergaulannya nggak benar dan seterusnya. Intinya ke situ, Mas, ya. Jadi nggak mesti setiap kemungkaran yang kita lihat, yang dilakukan saudara kita laporkan gitu, nggak mesti. Justru Islam itu sangat menganjurkan kita menjaga nama baik saudara kita, ya. Demikian. Hadis yang berikutnya yang nomor 15, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Ini manhaj Nabi Muhammad SAW, ya, dalam masalah lisan. Pilihannya berapa? 2. Gunakan lisan dengan baik. Kalau nggak bisa berkata baik, diam. Nggak ada pilihan yang lain, Pak. Ya. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah SAW, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Nah, ini yang tadi saya singgung. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangga. Tetangganya dimuliakan, ya. Bagaimana supaya tetangga kita itu nyaman bertetangga dengan kita? Na'udzubillah, Pak, jangan sampai kita zalim sama tetangga kita, sampai tetangga kita pindah gara-gara keburukan kita. Na'udzubillah min dzalik. Bukan karakter mukmin mengganggu tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu. Apa bedanya tetangga sama tamu? Beda, ya. Tamu ya tamu, tetangga. Lah kalau tetangganya bertamu, wah, itu double muliainnya berarti. Insya Allah dapat 2 pahala, Pak, ya. Memuliakan 1 orang tapi pahalanya 2. Kenapa? Dia tetangga saya, dia juga tamu saya. Tapi nanti tamu dalam adat Arab sama tamu Indonesia itu beda, Pak. Kalau tamu di bangsa Arab sana itu yang nginep, Pak. Makanya rumahnya orang-orang itu gede-gede kan. Itu ada kamar buat tamu juga. Lah kita buat anak aja nggak cukup, mau nyiapin buat tamu juga. Nah, itu nanti ada kebiasaannya menjamu tamu, Pak. Menjamu tamu hari pertama itu hidangan yang spesial, ya. Mungkin kalau bahasa ininya, bahasa kitanya dipotongin ayam gitu, ya. Kalau di sana sapi, Pak. Kambing itu potongnya, kebuli 1 nampen. Nah, kita dipotongin ayam, ya, masakin opor misalnya. Itu hari pertama. Hari kedua, hari ketiga ya biasa aja, sarapan uduk. Siangnya nasi pakai tempe, ya biasa aja. Jangan memaksakan kemampuan juga, Pak, ya. Kita juga nggak boleh mempersulit diri kita. Ya, biar gengsi, sebagian orang gengsi, Pak. Sebagian orang gengsi biar tamunya cerita sama yang lain tuh, 3 hari, Pak. Rendang, rabek, ayo. Apa lagi, Pak? Sop iga misalnya. Nggak taunya ngutang. La ilaha illallah. Ini namanya memaksakan kehendak dan tidak dianjurkan.
Jadi fikihnya muliakan tamu itu hari pertama hidangan spesial, ya. Ya bahasanya ada martabak, ada apa segala macam ya. Tapi kalau udah hari kedua, hari ketiga, ya biasa aja makanan yang kita makan. Nah, udah biasa gitu ya. Demikian. Dan tidak dianjurkan kalau kita bertamu ya, tidak dianjurkan lewat 3 hari nginep di rumah saudaranya, karena itu akan memberatkan. Iya nggak Pak? Iya. Saudara kita jadi nggak leluasa, kan? Biasanya kan kalau di rumah istrinya nggak pakai jilbab kan? Gara-gara ada tamu, mau ke dapur, mau ke jemuran, kemana-mana pakai jilbab. Coba tanya sama istrinya, gerah nggak pakai jilbab? Kasian ya, udah di luar rumah pakai jilbab, di dalam rumah pakai jilbab lagi. Allah Akbar. Maka tidak disarankan kalau kita bertamu melebihi 3 hari. Kalau tamu di Indonesia beda ya. Berapa? 3 menit dong. Assalamualaikum, yo. Kasih kopi habis pulang. Ya udah nggak apa-apa. Ya ininya, sekedarnya. Berarti memuliakan tamu juga kembali ke adat kebiasaan lah ya. Iya, kebiasaannya disiapin kopi itu sudah disebut memuliakan tamu ya kan? Ya sudah, nggak masalah ya. Masya Allah, anak salut. Kemarin ada syekh dari Arab Saudi ya, namanya Syekh Fahad bin Hasan kalau nggak salah, yang isi di Al-Hanif ya, ba'da maghrib itu. Nah, Ustadz Aziz yang penerjemahnya itu cerita Pak, siangnya sebelum ngisi. Jadi Syekh ini kalau nggak salah ngisi di Bandung ya, sebelum ke sini ya di Bandung. Masya Allah Pak, panitia kan niatnya baik, mentraktir Syekh ini kan, yuk kita ajak kemana. Selesai makan Pak, yang bayar Syekhnya. Luar biasa. Kita mau traktir dia, panitia kan makan banyak juga tuh ya, malah Syekh yang bayar. Allahu Akbar. Nanti diajak naik mobil, mampir nih, ya beli apa, beli durian apa beli apa, dibayar lagi sama Syekh. Masya Allah. Nah dari situ panitia ngambil faedah. Oh kalau gitu cara mainnya, kita jangan ngajak makan di luar. Jadi kalau ada Syekh datang, kitanya sudah ada jamuan di situ. Nah jadi siangnya tidak, Masya Allah, luar biasa. Ini menggambarkan para ulama itu betapa ikhlas ketika berdakwah. Luar biasa, Masya Allah. Tahu nggak alasannya kenapa? Iya, Syekh di Saudi tahu pendapatan Indonesia itu berapa. Tapi di sana kan luar biasa, para guru ngaji, para dai itu dihormati. Di sana ya, ahli agama di sana itu PNS Pak, ditanggung sama negara. Di sana Pak ya. Kalau di sini ya ditanggung sama Allah ya. Luar biasa. Masya Allah. Guru ngaji loh Pak. Guru ngaji di masjid-masjid tuh ya. Sebulan berapa Pak? Iya, anak ngajinya ada yang bayar 20.000. Masya Allah. Bener ya Pak? 50.000. Tapi Masya Allah, hidup guru ngajinya itu. Iya nggak Pak? Dengan apa? Keajaiban. Masya Allah, luar biasa. Entah dari mana ya. Masya Allah. Ya, kita balik ke sini lagi ya. Kita bahas tentang lisan dulu ya. Mudah-mudahan cukup waktunya biar maksimal nih. Atau kita maksimalin aja, walaupun nggak ada tanya jawab, tapi pembahasannya beres. Tuh Pak, lumayan segini soalnya. Yang pertama tentang lisan Pak ya. Rasulullah SAW bersabda, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Iman seseorang tidak akan lurus, tidak akan istiqomah sampai lurus hatinya. Hati seseorang tidak akan lurus sampai lurus lisannya. Berarti kunci ini Pak. Kalau kita mau memperbaiki iman kita, mau memperbaiki hati kita, perbaiki apanya Pak? Lisan Pak. Jaga bicara kita, jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai merendahkan orang lain,
jangan ghibahin orang lain, Allah akan luruskan hati kita, Allah akan luruskan iman kita. Berarti di lisan ini Pak, ininya apa namanya, kuncinya. Makanya saya ketawa ya dengar seseorang yang mengadili seorang ustadz. Ustadz, antum mau dakwah silakan, jangan menyalah-nyalahkan kita. Ini orang yang lagi ini ya. Jadi ustadznya ini diadili nih, masya Allah, dikeroyok dikerubutin sama orang-orang lain. Antum mau dakwah silakan dakwah. Jangan nyalah-nyalahin kita. Kita nggak pernah ngajarin syirik kepada jamaah kita. Demi Allah, demi Rasulullah. Tahu maksudnya? Dia bilang apa? Kita tidak pernah mengajarkan syirik demi Allah, demi Rasulullah. Lah, sumpah dengan nama selain Allah syirik bukan? Syirik. Ya, kita apa namanya? Dia bongkar sendiri ya. La haula wala quwata illa billah. Masa itu kan dosa lisan. Di antara dosa lisan apa? Bersumpah atas nama selain Allah. Abdullah bin Abbas pernah berkata, saya lebih suka berbohong tapi sumpahnya demi Allah daripada saya berkata jujur tapi sumpahnya demi makhluk, demi selain Allah. Na'udzubillah. Berarti apa? Sumpah dengan nama selain Allah itu dosanya lebih besar daripada dosa dusta, dosa bohong. Padahal kemarin saya dengar Syekh itu bawakan riwayat hadis ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang mukmin mungkin berzina, seorang mukmin mungkin mencuri, seorang mukmin mungkin minum khamr, tapi seorang mukmin tidak mungkin berdusta. Luar biasa. Berarti dosa bohong itu nggak main-main. Kaget anak pernah baca riwayat itu dulu ya, tapi pas disampaikan lagi ke saya itu seakan-akan baru sampai riwayat hadisnya. Masya Allah, sampai segitunya dosa bohong itu. Bayangin Pak, seorang mukmin mungkin berzina, namanya orang nggak tahu ya kapan terjerumus. Minum khamar mungkin, seorang mukmin mencuri mungkin, kata Nabi. Tapi seorang mukmin tidak mungkin berbohong. Masya Allah. Bukan dosa ringan bohong ya, bohong itu dosa besar Pak. Dosa besar kalau mau diampuni, taubat, baru nanti Allah ampuni. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda, man somata naja, siapa yang diam maka dia naja. Naja itu apa Pak? Selamat. Bagus juga nih buat nama anak. Naja ya, gampang dipanggilnya ya. Tadi nanti panggilnya Ja lagi. Ja. Itulah trouble-nya orang Indonesia. Manggil nama nggak pernah bener, belakangnya doang. Kalau orang Arab tuh lengkap Pak. Abdullah, jelas ya. Ibnu Abbas, jelas. Ya Aba Hurairah, jelas ya Pak ya. Lah coba orang Indonesia namanya siapa? Abu Hurairah, dipanggil apa? Roh, astagfirullahaladzim. Ini PR bagi kita ini. Ya, bagaimana? Ini juga sebenarnya berawalnya dari keluarga juga, Pak. Berawalnya dari keluarga. Keluarganya ini manggil anaknya bagaimana? Iya nggak, Pak? Contoh, namanya bagus, Ibrahim. Bagus nggak, Pak? Ibunya karena dimanja-manjain, ya kan? Boim. Akhirnya orang-orang lain manggil apa? Ya Boim juga. Iya nggak, Pak? Berarti asalnya dari keluarganya sendiri ya. Padahal bagus namanya. Nah berarti kalau kita ngenalin anak kita ke orang lain, namanya siapa? Ibrahim. Dipanggilnya Ibrahim. Nah, jadi orang juga manggilnya lengkap. Ibrahim gitu ya. Masya Allah. Kemudian berikutnya kata Rasulullah SAW, Inna rajula la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yazillu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Waduh, ngeri ini hadisnya Pak. Kata Nabi, ada seseorang yang sungguh dia berkata suatu kalimat yang remeh Pak. Dia anggap sepele perkataan ini.
tapi subhanallah dengan sebab kalimat ini dia dijatuhkan ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Na'udzubillah min dzalik. Ya kadang-kadang kita bercanda sama temen, ya nggak Pak? Tapi nggak tahu batasan, nyeplos saja. Temennya sakit hati. Pak. Beda loh Pak, sakit fisik sama sakit hati. Kalau fisik yang sakit 2 pekan, 4 pekan ya, 2 bulan sembuh Pak. Iya nggak? Diobati, ini kan dia makan yang asupan yang bagus, sembuh Pak penyakit fisik. Lah kalau hati kapan sembuhnya? Nggak ada yang tahu. Tahunan Pak. Bahkan sampai meninggal ada yang masih sakit hati ya. La ilaha illallah. Makanya mulai sekarang ya silakan bercanda, bergurau itu bagus selama tidak berdusta, tidak menyakiti hati saudaranya, tidak mengandung perendahan-perendahan ya, penghinaan dan seterusnya. Kemudian berikutnya, nah ini sekarang kita ke perkataan ulama. Ini enaknya begitu Pak. Saya senang buku yang kayak gini nih. Hadis, penjelasan penulis, kemudian perkataan-perkataan ulama. Ya, di antaranya perkataan ulama yang mengenai lisan ya. Kata An-Nakhai, ya, seorang ulama ini ya. Beliau berkata, yahlikun nasu fi fudulil mal wal kalam. Manusia itu binasa kadang-kadang karena kebanyakan harta, kadang-kadang karena banyak bicara. Betul? Iya. Banyak harta, Pak. Dibegal, dirampok, ditipu, ya nggak? Coba yang nggak siap bangkrut, stres Pak, ditipu sekian miliar, coba kayak bingung dia, waduh, kalau dia imannya nggak kuat bisa stres Pak, subhanallah, ya. Siapa lagi yang dibinasakan karena harta Pak? Qarun, Allah benamkan dia beserta hartanya, dibenamkan ke dalam bumi Pak. Na'udzubillah min dzalik. Mendingan kita hidup seadanya, sederhana Pak ya, disyukuri alhamdulillah. Daripada jadi orang kaya dibenamkan sama Allah. La ilaha illallah. Ya. Padahal Pak, kalau kita berhenti sejenak, kenikmatan manusia itu sedikit, cuman sejengkal doang lah. Betul nggak Pak? Habis itu hilang. Bapak nikmatin makanan, enak di mulut kan? Tuh sejengkal tuh Pak, masuk seret, udah nggak, sama aja rasanya. Kalau makanan udah masuk ke sini Pak, mau nasi, mau lontong, mau sama aja kan? Iya, nikmatnya sebentar dong, iya nggak? Nah, minuman apa juga sebentar dong di mulut enak. Udah masuk ke sini sama aja, set udah beres. Nah, dari situlah ternyata bahagia itu ternyata bukan di kuantitas atau kualitas makanan, minuman yang kita nikmati, tapi bagaimana perilaku kita mensyukuri nikmat yang Allah kasih ke kita. Coba Bapak lihat kuli bangunan enggak? Masya Allah, saya kalau ngeliat kuli bangunan itu luar biasa. Kalau makan siang nikmat, nggak ada pantangan dia, makan apa aja sehat itu. Tapi saya ketemu orang, orang kaya, hartanya luar biasa berlimpah, tapi segala-gala nggak boleh dimakan. Ada nggak Pak? Nikmatan mana Pak? Ya, kuli bangunan, uangnya pas-pasan, tapi makan nggak ada pantangan, Masya Allah. Nasi Padang masuk, warteg juga boleh ya. Coba kalau orang yang berduit lah, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya Allah, nikmatnya di mana? Ya kan? Sangat luar biasa. Kemudian berikutnya dari Umar. Nah, ini yang kemarin saya bawakan. Umar bin Khattab berkata,
Man kasura kalamuhu kasura saqatuhu, wa man kasura saqatuhu kasurat zunubuhu, wa man kasurat zunubuhu kanatin naru aula bih. Siapa yang banyak ngomong, banyak bicara, pasti banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya, banyak dosanya. Siapa yang banyak dosanya, dia paling berhak masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Simpulin, Pak. Banyak ngomong, masuk neraka. Ini dari habis sisa sampai sekarang, saya yang banyak ngomong ini, Pak. Bapak diem aja, gimana ini? Astagfirullahaladzim. Lain kali gantian saya yang diem, Bapak yang ngomong. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Yang berikutnya dari Muhammad bin Ajlan, ya. Innamal kalam arba'ah. Sesungguhnya pembicaraan itu hanya ada 4. Ya. Nah, tafadhal. Ya manillah. Hanya ada 4. Apa aja? Antazkurallah. Yang pertama, pembicaraan itu adalah mengingat Allah. Ini tentang ini ya, kegiatan perbuatan lisan ya. Yang pertama, mengingat Allah. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahasan tentang zikrullah itu luas, Pak. Bukan hanya kita bertahmid, bertahlil, bertasbih, bukan, Pak. Betul, itu semua zikir. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Itu zikir betul. Tapi zikir dikembalikan kepada bahasa zikir itu artinya apa? Mengingat Allah. Maka semua kegiatan yang itu bisa mengingat Allah disebut zikir, Pak. Seperti kita lagi pengajian ini. Ini zikir bukan? Zikir. Salat disebut zikir bukan? Zikir juga. Bapak puasa, dengan puasanya itu mengingat Allah disebut juga zikir. Pokoknya semua kegiatan yang mengingatkan kita kepada Allah itu disebut zikir. Makanya hadis Nabi ketika Nabi menyebut pengajian, bahasa Nabi apa? Majelis zikir. Kalau kita nanti salah paham ketika kita dengar majelis zikir, yang kita pahami apa? Zikir berjamaah. Nah, kan salah paham juga. Makanya panitia bikinnya apa? Majelis taklim. Baru paham kita. Padahal kalau di bahasa Nabi, majelis taklim itu bahasa hadisnya apa? Majelis zikir. Ini yang dimaksud majelis zikir Nabi ini. Ya, riyadul jannah. Yang kedua, ibadahnya lisan, taqra'al Qur'an, membaca Al-Qur'an. Kalau yang tadi zikrullah, yang kedua ini membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, wa tas'ala 'an ilmin fatukhbira bih, yaitu engkau bertanya tentang ilmu kemudian engkau menyebarkan ilmu itu. Berarti apa? Tanya jawab tentang ilmu agama. Ini boleh dan ini manfaat ya bagi lisan. Au takallama fima ya'nika min amri dunyaka, atau berbicara tentang urusan dunia tapi yang bermanfaat, masih boleh. Ya, bicara tentang dunia yang bermanfaat. Ada hiburan, Pak, yang tidak dicela di dalam syariat. Hiburannya bagaimana? Obrolan suami istri, Masya Allah. Suami istri ngobrol, ya, ternyata itu tidak dicela di dalam syariat. Makanya saya kemarin ngisi pengajian, Pak, di Cibebersin ini. Habis flyover, ambil kanan itu ya, ada rumah yang gede itu, Masya Allah. Bahasnya apa, Pak? Hak-hak suami, hak-hak istri, Pak. Oh, di situ ada suaminya, ada istrinya. Masya Allah, seru itu. Itu saat hak-hak istri dulu, ya udah hak istri saya baca itu. Yang menarik di antara hak istri itu apa, Pak? Hendaknya seorang suami habis sholat isya langsung pulang, Pak. Jangan ngobrol dulu sama temannya. Langsung pulang, itu hak istri, Pak. Masya Allah.
Ini kita malah diem di masjid. Ya maksudnya kalau nggak ada keperluan ya. Dia pasti akan Pak. Ya. Salah satu hak istri kalau tidak ada keperluan habis sholat isya langsung pulang ya. Sebenarnya ngerti lah ya insya Allah ya. Nggak usah diperjelas lah ya. Kalau diperjelas takut jadi berapa paragraf ini. Jadi terjemahin sendiri aja. Jadi boleh Pak ngobrol sama istri, bercanda. Itu justru hiburan yang halal, yang mubah, yang nggak apa-apa. Kemudian berikutnya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya'khudhu lisanihi ya'khudhu bilisanihi wa yaqulu. Nih, Abu Bakar melet Pak. Dipegang lidahnya. Kemudian bilang, hadza auradanil mawarid. Ini nih sumber segala masalah. Betul nggak? Iya. Subhanallah Pak. Gara-gara lisan Pak, istri bisa cerai sama suaminya. Saya pernah dengar cerita Pak, subhanallah, ada seorang istri solehah, qanaah Pak. Suaminya ini ngasih berapa aja, alhamdulillah. Makan bareng suami, bahagia, senang Pak. Tapi setelah istrinya ini pengajian Pak, Masya Allah malah cerai. Gara-garanya apa? Ini, ya namanya ibu-ibu pengajian kan ada yang sosialita Pak ya. Masya Allah, dia salah gaul. Dia gaul sama ibu-ibu yang sama suaminya bulanannya sekian puluh juta, wow, tasnya sekian juta, bajunya, Masya Allah. Jadi dia kufur nikmat kepada suaminya. Waduh, jauh sekali. Saya sama suami saya nggak nyampe sejuta. Akhirnya tidak bersyukur. Dia lupa hadis Nabi. Kalau masalah duniawi, lihat yang di bawah kita. Jangan kita melihat orang yang ekonominya di atas kita. Wallahi, kalau kita ngelihat orang yang di atas kita, tidak akan bersyukur Pak. Na'udzubillah. Tapi kalau ngelihat yang di bawah kita, ya, Bapak punya kendaraan roda 4, yang Bapak pandang tetangga yang roda 2. Alhamdulillah. Betul nggak? Iya. Ya, Bapak punya rumah sendiri, temennya masih ngontrak. Alhamdulillah. Ya nggak Pak? Tapi kalau Bapak punya rumah, berapa? 3660 ya, kecil nggak Pak? Yang dilihat rumahnya yang gedong, ya nggak bakal bersyukur. Kita punya roda 2, yang dilihat yang roda 4, nggak bakal bersyukur. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara apa Pak? Lisan ya. Makanya hati-hati kita juga kalau ngobrol. Nih ngobrol sama teman kita nih. Kemarin habis beli apa? Handphone yang keluaran terbaru. Apa sih yang paling mahal sekarang handphone? iPhone. Jangan ngomongin iPhone Pak, kalau temennya masih Xiaomi, masih apa? Realme, Redmi. Jangan, nggak nyambung, jangan. Betul, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Betul kata Allah apa? Nikmat Allah maka perlihatkan, ya kan? Bapak punya uang, beli baju yang bagus, betul, perlihatkan. Tapi jangan bablas. Tidak semua orang support sama kita. Tidak semua orang suka sama kita. Jangan sampai kita menampakkan kenikmatan berlebihan, malah menimbulkan hasad. Iya nggak Pak? Iya. Jadi ya ini aja yang sedang-sedang. Jangan terlalu. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, wallahi alladzi la ilaha illahu ma 'alal ardi ahaqqu bituli sijnin minal lisan. Kata Ibnu Mas'ud ya, demi Allah tuh sahabat, sumpahnya demi apa? Demi Allah, bukan demi Rasulullah Pak ya. Enggak ada sahabat sumpah demi Rasulullah, enggak ada. Sahabat sumpahnya demi Allah. Demi Allah, ya. Sesuatu di muka bumi ini yang paling berhak dipenjara dalam waktu lama adalah lisan, Pak. Kalau banding-bandingan lah ya, banding-bandingan mana yang lebih berhak dipenjara, ditahan yang lebih lama? Apa? Lisan.
Berarti harusnya kita mulai sekarang banyak-banyak lebih menahan lisan. Kadang-kadang lisannya sekarang diwakilkan jempol, Pak. Iya nggak? Gatel nih. Kalau temennya posting sesuatu, pengen komentar aja. Nah, mulai sekarang ditahan, Pak. Biarin orang posting apa, jangan dikomentarin. Nah, tahan. Ya. Karena hukum tulisan itu dihukumi sama dengan lisan, Pak. Dan lebih bahayanya lagi, sekarang tulisannya bisa kekal, ya nggak, Pak? Di komentar itu kalau nggak dihapus, berapa orang baca kan? Lihat hati-hati dalam berkomentar ya. Ini selesai lisan, Mbak. Disingkat aja deh yang berikutnya ya. Yang berikutnya apa? Memuliakan tetangga. Ikramul jar wa fi ba'd riwayat an-nahyu an adza al-jar. Memuliakan tetangga itu salah satu maksudnya adalah tidak mengganggu tetangga. Ya. Dari Miqdad ya, anil Miqdad ibn al-Aswad qala Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma taquluna fi zina?" Nabi sedang diskusi sama sahabat. Bagaimana pendapat kalian tentang zina? Kata para sahabat, haramun haramallahu wa rasuluhu. Zina itu haram yang Allah dan Rasulnya mengharamkan. Fahuwa haramun ila yaumil qiyamah. Dan zina ini akan tetap haram sampai hari kiamat. Kata Rasulullah SAW ya, la an yazni ar-rajulu bi ashri niswatin aisaru alaihi min an yazniya bimra'ati jarihi. Subhanallah. Perhatikan. Sungguh seorang laki-laki berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan dosanya daripada dia berzina dengan istri tetangganya. La ilaha illallah. Besar ternyata dosa zina itu bertingkat-tingkat. Dosa riba bertingkat-tingkat. Dosa zina bertingkat-tingkat. Dosa zina sendiri, Pak, di dalam hadis dijelaskan ada seorang abid Bani Israel, ahli ibadah, 40 tahun Pak ibadah kepada Allah. Qadarullah masyafa'ala, dia diuji, dia berzina ya. Setelah zina dia mandi di sebuah danau itu kan, kemudian mentas. Mentas itu bahasa Indonesia apa, Pak? Selesai mandi. Apa sih? Mentas kan naik ya. Wes udahan gitu. Saya nggak bisa nerjemahin mentas itu bahasa Indonesia apa. Selesai mandi itu pas pengen makan bekalnya tuh sepotong roti, ada pengemis datang, Pak. Akhirnya dia sedekahkan sepotong roti itu. Nabi jelasin, Pak, orang ini ditimbang dosanya di akhirat. Dosa 1 kali zina, Pak, ditimbang sama ibadah 40 tahun, lebih berat dosa zinanya. Na'udzubillah. La ilaha illallah. Dosa sekali zina nggak bisa dibayar dengan 40 tahun ibadah. Kemudian yang membuat dia selamat gara-gara apa, Pak? Sepotong roti yang dia sedekahkan untuk pengemis. Jadi satu sisi hadis itu menjelaskan besarnya dosa zina. Sisi yang lain, jangan pernah meremehkan hal-hal yang kita pandang sepele. Bisa jadi itu amal yang Allah terima. Logikanya apa, Pak? Semakin ringan amal ibadah, semakin mudah kita ikhlas. Iya nggak, Pak? Bapak kalau suruh sedekah 100 juta sama 10.000, mana yang lebih mudah ikhlasnya, Pak? 10.000. Coba yang 100 juta. Waduh, ini bukan kecil ini, Pak. Coba ditulis ya di spanduk itu. Bapak Imam Syafi'i 100 juta. Iya, Pak. Atau bilang ke admin grup WA-nya, itu nama saya nomor 1 itu. 100 juta itu. Betul nggak, Pak? Jangan pernah menyepelekan
hal-hal yang dipandang remeh. Bisa jadi justru ibadah kita yang remeh itulah yang Allah terima, ya, subhanallah. Nah, ini diterangkan itu tadi dosa zina segitu besarnya ya. Ternyata bertingkat-tingkat lagi. Dosa berzina dengan istri tetangga itu lebih besar daripada dia berzina 10 kali dengan wanita yang nggak dikenalnya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Fama taquluna fis sariqah? Nabi nanya lagi, diskusi sama sahabat. Bagaimana pendapat kalian tentang mencuri? Ya. Kata para sahabat, harramahallahu wa rasuluhu fahiya haramun. Mencuri itu haram. Allah dan Rasulnya mengharamkan. Kata Rasulullah SAW, ya, sungguh seseorang mencuri, ya, melakukan pencurian ke 10 rumah itu lebih ringan dosanya daripada dia mencuri tetangganya sendiri. Masya Allah. Kita mencuri barang milik tetangga kita dosanya lebih besar daripada kita mencuri ke 10 rumah yang jauh sana yang gak dikenal. Tuh, bahasanya apa? Bahasa Indonesianya apa? Pagar makan tanaman. Harusnya kita percaya kan sama tetangga kita kan? Harusnya tetangga itu melindungi, ya kan? Mensupport, tidak mengganggu. Malah makan tanaman, ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dalam hadis yang lain, wallahi, Nabi Muhammad SAW bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Aduh, ngeri ini Pak. Nabi Muhammad SAW bersumpah 3 kali. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa? Para sahabat nanya, man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah yang tidak beriman? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu seorang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. La ilaha illallah. Nabi sampai bersumpah 3 kali. Tidak beriman demi Allah, demi Allah, demi Allah. Orang yang, ya, dia tidak merasa aman, tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. La ilaha illallah. Nabi ancam tidak beriman. Maksudnya tidak sempurna keimanannya, ya. Nggak boleh kita sembarangan mengkafirkan. Ada orang ganggu tetangganya, kafir ente, ngawur. Bukan itu maksudnya Pak, ya. Tidak sempurna keimanannya, ya. Intinya mengganggu tetangga itu bukan sifat orang mukmin, gitu Pak, ya. Laisal mu'min, aduh ini juga parah ini Pak. Saya bacain Pak, ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un. Bukan sifat orang mukmin yang dia kenyang, tetangganya lapar. Masya Allah, ngeri nih Pak. Kalau tinggal di perumahan gimana nih Pak? Alhamdulillah ya, tetangganya lebih kaya dari kita, ya. Berarti bersyukur Pak, alhamdulillah kalau kita bertetangga, tetangganya lebih kaya dari kita. Terhindar dari hadis ini, ya. Kita mau makan berapa piring juga, tetangganya lebih kenyang dari kita. Alhamdulillah. Masya Allah. Bahkan di dalam riwayat lain kata Nabi Muhammad SAW, apabila engkau membuat masakan, fa'aksir ma'ah, perbanyak kuahnya Pak. Kenapa? Supaya ingat tetangganya, dibagi tetangganya Pak. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan tetangganya maklum kalau kita bikin sop 1 mangkok nih Pak, dikasih ke tetangga, baksonya cuman 2 pentol, kuahnya banyak. Ya syukur-syukur kalau masakannya enak Pak, ya. Kuahnya enak bisa makan pakai nasi, ya alhamdulillah. Tapi kayaknya zaman sekarang mah malu kalau ngasih ke tetangga isinya sedikit, itu enggak? Bukan jadi omongan, ya.
Malah kitanya diomongin. Gimana sih tuh orang? Niat ngasih nggak sih? Jadinya gitu ya. Astagfirullah. Padahal Nabi yang kasih saran loh. Kalau masak, perbanyak kuahnya. Kadang jadi problem, Pak. Kita masak rendang, Masya Allah wangi nggak, Pak? Nah, tetangga kita nyumbang itu. Waduh, dosa nggak tuh kalau nggak ngasih tetangganya? Astagfirullah. Udahlah, yang selamat beli aja lah ya, biar nggak bikin tetangganya kepengen ya. Kalau beli kan nggak terlalu bau wangi gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.